Selamat siang teman-teman, perkenalkan saya Suandi Saputra Simanjorang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang protein. Apa-apa saja yang dimaksud dengan protein, yang kedua fungsi protein, yang ketiga macam-macam struktur protein, yang keempat sifat protein, yang kelima protein konjungsi, yang keenam jenis protein. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian dari protein. Apa sih yang dimaksud dengan protein? Nah, protein adalah makromolekul atau molekul raksasa yang merupakan gabungan dari asam amino lewat ikatan peptida. Dengan kata lain, protein terbentuk dari polimerisasi asam amino. Peptida adalah polimer atau gabungan hingga 50 asam amino yang berbeda. Ikatan yang terjadi antara protein selain ikatan peptida antara asam amino dengan penyusunnya juga terkait ikatan-ikatan yang lain, misalnya ikatan hidrogen yang terjadi pada gugus NH dan gugus OH, serta ikatan hidrogen yang terjadi pada ikatan disulfida atau SS yang menyokong terjadinya ikatan yang kompleks pada protein. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang fungsi protein. Apa sih fungsi protein bagi tubuh manusia? Nah, fungsi protein bagi tubuh sangatlah banyak. Misalnya, protein berperan penting dalam proses metabolisme tubuh, terutama dalam pembentukan sel-sel baru untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Selain itu, ada juga beberapa fungsi protein bagi tubuh kita, yaitu yang pertama sebagai enzim. Enzim merupakan biokatalis. Bagian utama molekul enzim yang disebut apoenzim merupakan molekul protein. Yang kedua, sebagai alat angkut atau transport. Protein berfungsi sebagai alat pengangkut oksigen, ion, besi. Hemoglobin merupakan protein yang berperan mengangkut oksigen dalam eritrosit, sedangkan mioglobin berperan dalam pengangkutan ion besi di dalam plasma darah yang selanjutnya dibawa ke dalam hati. Yang ketiga, sebagai pengatur gerakan atau protein kontraktil. Pengatur gerakan yang dimaksud di sini adalah gerakan otot yang disebabkan oleh dua molekul protein yang saling bergesekan. Yang keempat, sebagai penyusun jaringan. Protein berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya, misalnya keratin pada kulit lipoprotein yang penyusun membran sel. Yang kelima, sebagai protein cadangan. Protein yang berfungsi sebagai cadangan makanan, misalnya kecamba dan ovalbumin. Yang keenam, sebagai antibodi. Protein berperan dalam melindungi tubuh dari mikroorganisme patogen. Yang ketujuh, sebagai pengatur reaksi. Protein yang berfungsi sebagai pengatur reaksi di dalam tubuh, misalnya insulin yang berperan dalam mengubah glukosa menjadi glikogen. Yang terakhir, sebagai pengendalian pertumbuhan. Protein bekerja sebagai penerima atau reseptor yang memenuhi fungsi bagian-bagian dari DNA. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam struktur protein. Nah, protein ini memiliki struktur yang spesifik. Struktur proteinnya ya itu sesuai dengan aktivitas biologis. Berikut dipaparkan struktur primer. Macam-macam struktur protein. Yang pertama yaitu struktur primer. Struktur primer merupakan urutan asam amino yang menyusun protein antara asam amino satu dengan lainnya membentuk ikatan peptida. Yaitu selanjutnya yang kedua, struktur sekunder. Nah, struktur ini terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino, sehingga membentuk lipatan-lipatan. Yang pertama yaitu struktur alpha helix. Strukturnya terbentuk batang, dibentuk dari ikatan hidrogen atom H pada gugus amina dengan atom O pada gugus karboksil pada rantai polipeptida yang sama. Yang kedua, struktur beta atau set distabilkan oleh ikatan hidrogen antara atom H dan gugus amina dengan atom O dari gugus karboksil pada rantai polipeptida yang berbeda. Yang ketiga, struktur tersier
memperlihatkan bentuk tiga dimensi protein, membentuk tiga dimensi distabilkan oleh 4 interaksi antar molekul pada rantai samping seperti ikatan hidrogen, ikatan silang disulfida, jembatan garam, dan interaksi hidrofik. Yang ketiga tersusun atas satu rantai poplipeptida. Contohnya yaitu mioglobin. Yang keempat yaitu struktur kuartet, terdiri atas 2 lebih rantai polipeptida dan terbentuk molekul fungsional. Satu rantai polipeptida sama dengan satu subunit. Terdapat protein oligomer atau protein yang terdiri dari beberapa subunit. Contohnya yaitu hemoglobin pada sel darah merah yang terdiri atas 4 subunit. Yang selanjutnya kita lanjut ke sifat-sifat protein. Sifat-sifat protein yang pertama terbentuk dari polimerisasi atau gabungan asam amino satu dengan lainnya melalui ikatan peptida. Yang kedua, jenis dari setiap asam amino dapat dibedakan dari gugus R atau rantai samping amino. Yang ketiga, kelarutannya dalam air dipengaruhi oleh sisi hidrofik yang menjadikannya sukar larut dalam air dan sisi hidrofilik yang mudah larut dalam air. Yang keempat, protein globular larut dalam air, sedangkan protein serabut tidak bisa larut dalam air. Yang kelima, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Yang keenam, bersifat apoter karena terbentuk ion Zwitter. Selanjutnya kita lanjut pada protein konjugasi. Protein konjugasi merupakan senyawa protein yang mengikat molekul yang lain yang bukan protein. Protein konjugasi terdiri atas nukleoprotein. Nukleoprotein merupakan protein yang terikat pada asam nukleat. Selanjutnya, glikoprotein. Glikoprotein merupakan protein yang berikatan dengan karbohidrat, terdapat pada lendir yang dihasilkan kelenjar ludah, hati, dan tendon. Yang ketiga, fosfoprotein. Fosfoprotein merupakan protein yang berikatan dengan fosfat yang mengandung lecitin, terdapat pada susu atau kuning telur. Yang kelima, lipoprotein. Yang keempat, lipoprotein. Lipoprotein merupakan protein yang terikat pada lipid, misalnya serum darah, kuning telur, dan susu. Yang kelima, kromoprotein atau metaloprotein. Merupakan protein yang mengikat pigmen atau ion logam, misalnya hemoglobin. Selanjutnya, kita lanjut pada jenis protein. Nah, berdasarkan cara mendapatkannya, protein dibagi menjadi 2 bagian, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Nah, apa sih bedanya asam amino esensial dan non-esensial? Nah, asam amino esensial adalah asam amino yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Jumlahnya ada 8, yaitu fenilalanin, yaitu histidin, yang contohnya dari ikan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dari isoleusin, yang contoh sumber makanannya dari daging, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Yang selanjutnya leusin. Leusin terdiri dari susu, kedelai, dan kacang-kacangan. Yang keempat, lisin, terdapat pada daging, telur, kedelai, kacang-kacangan. Yang kelima, metionin, terdapat pada telur, biji-bijian. Yang keenam yaitu fenilalanin, terdapat pada susu, daging merah, kacang-kacangan. Selanjutnya yaitu yang treonin, terdapat pada keju kotek. Yang ke-8 yaitu triptofan, terdapat pada bibit gandum. Yang yang selanjutnya valin, terdiri dari kedelai, keju, kacang tanah, dan sayur-sayuran. Selanjutnya yaitu asam amino non esensial. Nah,
Asam amino non-esensial adalah jenis asam amino yang dapat diproduksi oleh tubuh. Contohnya yaitu prolin, alanin, asparagin, serin, dan asam glutamat. Baiklah, sekian hasil yang dapat saya paparkan tentang protein. Bila ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.